Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan hukum pemberantasan korupsi. Perkenalkan, nama saya Dwi Eko Putra Hermawan. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustina. Saya Sukawi Jadi di sini terdapat 3 subbab pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian korupsi, yang kedua dasar hukum pemberantasan korupsi, dan yang ketiga masa pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Jadi korupsi ini berasal dari beberapa bahasa. Salah satunya yaitu dalam bahasa Belanda disebut korupsi. Korup ini artinya busuk, buruk, suka menerima uang sogok, dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, atau contohnya seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Nah, dalam pasal 8 UN Convention Against Transnational Organized Crime and Record yang digagas kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan, korupsi memiliki 2 definisi. Yang pertama yaitu korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik baik secara langsung maupun tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atau badan lain agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Kemudian yang kedua yaitu korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung untuk keuntungan yang tidak semestinya baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya. Nah, kemudian Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan korupsi dalam 7 jenis utama. 7 jenis tersebut adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ribet mengatakan korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik, jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan tersebut bisa merupakan jabatan publik atau posisi apapun di kekuasaan, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus. Korupsi menurut Gilbert berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan. Dari berbagai pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku, yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral, dan yang terakhir yaitu terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Nah, kemudian KPK atau kemudian di Indonesia sendiri terdapat KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, KPK ini berperan untuk melawan korupsi di segala lini dan sektor, sebagaimana yang dikatakan oleh Taufik Kewer Ahmad Luki bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya mengenai bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan anti korupsi, kampanye anti korupsi, dan adanya contoh Island of Integrity atau daerah contoh yang bebas korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa tindakan preventif atau pencegahan dan represif atau pengekaman ini dilakukan dengan memosisikan KPK sebagai katalisator atau trigger bagi aparat atau institusi lain agar tercipta good and clean governance dengan nilai utama transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada dasar hukum pemberantasan korupsi. Berikut ini adalah beberapa rangka hukum anti korupsi. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang disahkan di Jakarta
Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono terdapat 2 pasal. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002, terdiri dari 12 bab dan 72 pasal. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1939 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yaitu selain itu diperlukan adanya instrumen sebagai dasar hukum untuk memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Disinilah pentingnya peran serta lembaga negara dalam membuat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam membuat ketentuan pidana sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pidana minimum khusus. Yang kedua, pidana yang lebih tinggi. Yang ketiga, ancaman pidana mati. Ketentuan pidana dapat dibaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 yang ayat 1 yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2, dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya, instrumen dan peraturan hukum akan efektif berdaya guna ketika dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap perkara atau kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat harus direspon dan ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan diproses sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga secara perlahan tindak pidana korupsi berkurang. Pada akhirnya tindak pidana korupsi di Indonesia tidak terjadi lagi. Lembaga pengawas seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan BPKP, Badan Pengawas Bawasda mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga inilah yang secara langsung melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pemakaian uang negara. Apabila tugas fungsi lembaga ini berjalan dengan baik, maka niscaya tindak pidana di Indonesia dapat dicegah dan Indonesia bersih dari praktik korupsi. Selanjutnya. Lalu di sini ada pasal pemberantasan korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada pada masa 1945 sampai 1957. Yang kedua masa 1957 sampai 1960. Yang ketiga masa 1960 sampai 1971. Yang keempat masa 1971 sampai 1999.
2011/1957 penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi. Peraturan penguasaan peran pusat kepala staf angkatan darat. Selanjutnya pasal 1960 sampai 1971. Dasar hukumnya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, menambah pengusutan tindak pidana korupsi yang ada dalam bentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi, baik bentuk yaitu operasi budi, Kepres nomor 275/165 pada masa 1971 sampai 1999. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang memberikan perluasan tindak pidana korupsi. Beberapa tindak pidana korupsi dalam aturan ini diatur dengan delik formil, percobaan dan pembakaran jahat dianggap sebagai delik selesai. Pada masa ini dibentuk Tim Opslim Impres Nomor 9 Tahun 1977, Tim Pemberantasan Korupsi diaktifkan kembali pada 1982, serta didirikan KPN Kepres 127 tahun pada tahun 1999. Lalu pada masa 1999 sampai sekarang itu menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyempurnakan kembali pengurusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1991 korupsi aktif dan korupsi pasif, penegasan pengurusan tindak pidana korupsi dengan delik formil serta memperluas pengertian pegawai negeri. Pada masa ini dibentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi PP Nomor 19 Tahun 2000 dan KPK Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.